Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurita Melani dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai welfare state yang ada dalam teori pembangunan politik, yang mana ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah pembangunan politik saya. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah atau sering dengar tentang welfare state, di mana welfare state merupakan konsep negara kesejahteraan, dan kali ini saya akan bahas mengenai implementasinya juga di Indonesia. Kenapa saya pilih topik ini? Karena topik ini menarik untuk dipelajari lebih dalam, terutama terkait bagaimana negara mampu berperan dan bertahan demi kesejahteraan rakyatnya di masa pandemi seperti saat ini. Kali ini saya akan bahas mengenai definisi umum dari welfare state. Ada juga nanti saya akan bahas mengenai asal-muasal welfare state secara singkat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan model welfare state. Dan yang terakhir saya akan mengulas mengenai kesiapan bagaimana negara Indonesia terhadap konsep ini dan solusi apa yang bisa saya munculkan atau bisa kita imajinasikan. Yang pertama ada definisi, yakni welfare state adalah sebuah konsep di mana sebuah negara menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep ini sudah pasti mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, atau pencegahan terhadap masalah sosial. Mula-mulanya konsep ini dicetus oleh negara Inggris yang pada tahun 1800-an menerapkan Poor Law atau Undang-Undang Kemiskinan. Undang-undang ini diterbitkan akibat dari krisis dampak perang yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan penyakit di mana-mana. Kemudian pada tahun atau abad 20, faham negara welfare state mulai runtuh yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet dan memunculkan paham baru yang disebut dengan neoliberalisme. Selain itu pula, konsep ini sempat gagal karena difaktori oleh krisis moneter negara dan dunia, sehingga pemerintah tidak mampu mengurusi semua asuransi sosial di negaranya. Apa saja sih model-model welfare state? Model-model welfare state itu ada 4. Yang pertama, institusional, yang mana model ini disebut juga dengan model universal. Artinya model ini memandang bahwa semua warga negara dalam suatu negara itu haknya sama dan mendapatkan pelayanan yang sama, tidak lagi memandang status sosial atau yang lain sebagainya. Selanjutnya ada model korporasi, di mana model ini memberikan perbedaan terhadap kontribusi dari kelas-kelas masyarakat. Ada 3 kelas, yakni dari kelas pemerintah, buruh, dan dunia usaha. Selanjutnya ada model residual, di mana model ini menetapkan pelayanan yang selektif dipengaruhi oleh paham konservatif didorong oleh ideologi neoliberal dan pasar bebas. Nah, negara yang memberikan pelayanan sosial ini memberikan berbagai kebutuhan dasar, tapi hanya untuk warga negara yang kurang beruntung atau disadvantage group, seperti orang-orang miskin, pengangguran, penyandang cacat, atau orang lanjut usia yang tidak kaya. Yang terakhir ada model yang digunakan oleh negara kita, yakni model minimal, yang mana model ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat diberikan, namun hanya secara sporadis, parsial, dan minimal diberikan hanya untuk kepada pegawai negeri, anggota ABRI, atau kepada pegawai swasta yang mampu membayar premi atau asuransi. Negara lain yang juga menerapkan ada Brazil, Italia, Spanyol, Chili, Filipina, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Indonesia menghadapi konsep negara welfare state? Sudah siapkah negara Indonesia dengan hal ini? Ternyata Indonesia masih dikategorikan belum siap terhadap konsep ini. Kita bisa lihat dari kelalaian pemerintah bahwa amanat pasal 34 ternyata dilaksanakan secara terpisah dan tidak utuh menyeluruh sebagaimana pasal 28H. Sayang rasanya jika pemerintah bersemangat untuk menjalankan dan mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Sosial, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Namun pasal 34 ayat 3 dan 4-nya dipisah. Padahal pasal 34 ayat 3 dan 4 ini terkait dengan pembagian jaminan sosial, penyetaraan hidup untuk fakir miskin dan anak yatim. Namun hal ini ternyata dipisah-pisah. Padahal hal ini tidak bisa dipisah.
Berarti di sini dapat dilihat teman-teman bahwa pemerintah berkeinginan sistem jaminan sosial yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini terkesan dipaksakan hadir dan tidak dipersiapkan dengan matang. Belum lagi kalau dilihat dari kesiapannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini tidak mampu diterapkan karena fasilitas di Indonesia, terutama fasilitas kesehatan, belum sangat memadai dan semestinya terkait dengan fasilitas kesehatan ini harus disiapkan betul-betul dalam undang-undang. Dari hal tersebut, dari faktor jaminan sosial saja, ini memberi sinyal bahwa Indonesia belum siap untuk mengemban atau menerapkan konsep welfare state yang minimal, yang model minimal seperti ini saja. Belum lagi model residual ataupun model yang lain. Nah, ketidaksiapan negara ini juga difaktori oleh sumber daya manusianya yang masih bermental korup dan masih menggunakan kebijakan-kebijakan jaminan sosial untuk kepentingan politik semata. Seperti yang teman-teman baru-baru ini saksikan bahwa dana bansos dikorupsi, lalu ada sejumlah oknum yang memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk memperkaya diri sendiri dengan contohnya swab antigen palsu atau apa gitu ya. Nah, lalu bagaimana solusi yang bisa diberikan untuk saat ini? Namun sebelum ke solusi, pertanyaan yang timbul di benak saya adalah, apakah dengan seperti ini, kita harus memberikan pemerintah, wewenang penuh untuk membuat kebijakan, atau bagaimana peran atau porsi masyarakat untuk menentukan kebijakan, begitu. Nah, solusinya apa? Solusi yang pertama adalah, pemerintah harus menyehatkan dulu lembaga-lembaga negaranya yang artinya bebas dari korupsi dan kolusi, terutama dalam hal jaminan sosial nasional. Lalu terkait dengan kualitas SDM-nya perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan, karena dari dunia pendidikan inilah moral, akhlak, dan mental manusia dibentuk, sehingga nantinya akan menghasilkan manusia-manusia yang terdidik dan mempunyai idealisme tinggi dan bebas korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masuk di siaran ya. Siaran itu di